Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. Next. Next. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama Andi Raja Farhan, kedua Yulia Yulfianita, ketiga Multi Altasani, saya sendiri, dan Harmita Ningsih. Next. Adapun subtema yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban, kedua hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi, ketiga harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, serta keempat contoh harmoni antara hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Baik, untuk submateri pertama dan kedua saya serahkan kepada saudara Andi Raja Farhan. Dengan ini saya persilahkan. Baik, yang pertama itu adalah pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kewajiban bekerja keras. Yang kedua, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang dimana haknya itu mendapat pekerjaan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kewajibannya membangun usaha bersama yang berdasar asas kekeluargaan. Yang ketiga, pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, di mana haknya itu mendapat pertanggungjawaban dari negara. Kewajibannya memproduksi sesuatu yang penting bagi negara. Yang keempat, pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Haknya yaitu mendapat jaminan kemakmuran dari negara, kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang kelima, pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, di mana haknya mendapat pekerjaan yang layak, kewajibannya menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang keenam, pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, di mana haknya itu mendapat pemeliharaan dari negara. Kewajibannya bekerja untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah fakir miskin. Baik, untuk harmoni antara hak dan kewajiban warga negara saya serahkan kepada saudari Harmita. Dengan ini saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah harmoni antara hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara, perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori kolerasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita harus dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya. Jika ada kolerasi itu, hak yang tidak ada kewajiban sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh secara ontologis substansial, bukanlah perbuatan dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol. Namun, perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban, maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Hanya dalam lingkungan masyarakatlah manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Konsep yang perlu diusung dalam kehidupan sosial politik Indonesia adalah mengembangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Baik, untuk subtema terakhir saya serahkan kepada Saudari Yulia Yulianita. Dengan ini saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah tentang contoh harmoni antara hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Dalam pasal 27 ayat 2, perubahan UUD 1945 ditentukan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 28D ayat 2, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, khusus mengenai perekonomian diatur dalam pasal 33 perubahan UUD 1945, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Penelusuran dalam kepustakaan ditemukan bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah, dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Selanjutnya tentang hak memperoleh pekerjaan. Deklarasi Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat 1 menentukan, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan atas perlindungan terhadap pengangguran. Dalam International Covenant on Economy, Social and Cultural tahun 1966, pasal 6 ayat 1 menentukan, negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya dan diterimanya, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini. Kecuali itu, dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan, setiap warga sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Selain itu ditentukan,
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Setiap orang, baik pria maupun wanita, yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerjasama. Sedangkan ayat 4 menentukan, setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya, berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga. Selanjutnya tentang memperoleh hak mendapat upah yang sama. Untuk mencapai keadilan, maka perolehan upah antara pria dan wanita diharapkan tidak berbeda dalam hal jenis kelamin dan kualitas pekerjaan yang sama. The Universal Declaration of Human Rights 1948 dalam pasal 23 ayat 2 menentukan, setiap orang dengan tidak ada perbedaan berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Hal yang sama juga diatur secara rinci dalam pasal 7 International Covenant on Economic, Social and Cultural menentukan negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang menjamin 1. Pemberian upah bagi semua pekerja, 2. Kondisi yang aman dan sehat, 3. Persamaan kesempatan untuk setiap orang untuk dipromosikan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi tanpa pertimbangan lain kecuali senioritas dan kecakapan. 4. Istirahat, santai dan pembatasan dan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan upah dan juga upah pada hari libur umum. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.